Enggak, tapi saya anukan kalau doa-doa itu yang paling tidak alam nasra. Bahkan mengamalkan alam nasra 100 kali dalam sehari, itu anak-anak kita itu insya Allah akan diberikan tempat yang baik. Jadi aja nata anu maka agar rumah itu zaman anakku kamu gak anda usah pikirkan. Amalkan saja alam nasra 100 kali dalam satu hari insya Allah. Jangan kurang dari situ. Iya, baru minta berkahnya. Insya Allah anak-anak kita itu akan diberikan tempat yang baik. Itu di dunia, bukan hanya di dunia, tapi juga mendapatkan keistimewaan di akhirat. Kenapa? Surah Al-Insyirah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وكلهم مؤسسين جمعية نهضة العلماء خصوصا إلى كخال بنكالان مدو حضرة الشيخ هاشم الشام كوهاب حسبل كمصر سمسوري كأسعد شمس العارفين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, bil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ibunda Profesor Dr. Haja Hamdana Said selaku Ketua PJ Muslimat Kota Parepare beserta seluruh jajaran pengurus muslimat yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bunda Ketua PJ Muslimat Kabupaten Sidrap beserta seluruh jamaah JSM, jamaah Safari Muslimat, dan terkhusus Sohibul Bait, Sohibul Wilayah, Bunda Ketua Majelis Taklim Nur Yasmin, beserta seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebenarnya waktu ini adalah waktu tidur.
tapi kita gunakan untuk ta'lim. Dua waktu ceramah itu paling susah. Jadi kalau kita mau ceramai orang itu 2 waktu yang paling susah. Dan 2 keadaan. Orang lapar sama orang ngantuk. Tahu cakaruk dun atau maliwasan. Mari gitu ceramai. Napas. Saya abicarogi kayak. Jadi alhamdulillah sitonganna narekotoma tuntu baraka. Sebenarnya kotoma kada baraka adalah nilai. Jadi tanya kuantitas tapi kualitas. Jadi mega tu istilah maka dana moce dek miko mak baraka moi. Padahal sitonganna makanja ko mega ina mak baraka. Kamu kira. Tapi segala sesuatu narekomelo ki mak bicara baraka, ternyata ia ko tahu pandritata bahwa berkah itu sebenarnya adalah pasti mendatangkan papole atenang. Agi-agina tenang, agi-agina papole kenikmatan, nyaman, sitonganna itu adalah berkah. Jadi yana tu ampai sitonganna maka namagi masigi niasa tempat yang penuh berkah. Nasaba ya tu koto tamu ko masigi pasti macake hawana. Namo kaya palagi mangase. Tapi sitonganna hawa di luar masjid dengan di dalam masjid itu pasti beda. Nasaba resonansi nonroi tawe makasiwian. Iya tu malaika makoto tu ina tu ampai nareko angka bola. Tu 5 sumpah papinading yang monroi bahkan biasa mapalah hawana. Itu tidak ada berkah di dalamnya. Mabile barakai. Makanya sitonganna mesti ya robolai ilisari barakai. Peko cara lisari, ko patunjuk kilalanda agamata, itu mak dupa-dupang. Termasuk rumah itu kita membaca ayat suci Al-Quran. Jadi itu mengaji, ukuri lalanda. Kanya Nabi kan makan nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. La taj'al buyutakum maqabir. Ajamu pancejiki buruk longi bolamu. Ditempati membaca Al-Quran. Sitonganna dia tahu namu telak maka dapat dimengaji ki kemudian tidak. Jadi membaca Al-Quran di dalam rumah itu tidak mutlak maka mesti tudangi mengaji maka dek. Namun setiap tamaki mak beres selengi nabita napai baca kulullahu itu sudah menghatamkan Al-Quran. Itu yang paling simpel. Makanya nabita itu angka sahabat nasuruh mamalkan ngir. Jadi setiap masuk dalam rumah itu disuruh mengucapkan salam. Jadi kututama aku boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kan di dalam ayat Quran surah An-Nur itu fa isa dahal tumbuyutakum fasallimu alai narikotama ko kilalan nabolamu beresalangi alemu. Makanya kita membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh sambil menyalami Rasulullah. Napa baca qul huwallahu akatallu supaya orang itu diberikan rezeki yang mudah. Isempoy yang idalik na tawaya itu. Tidak susah rezekinya. Di riwayat yang mengatakan tidak akan pakir. Jadi dia itu nama lampe. Baca ni qul huwallahu katalu. Ada riwayat mengatakan 1 kali. Tapi kanjana katalu. Ipatamma kangi korang. Jadi setiap tamaki bolata tabaca ya roh. Terutama juga kalau masuk kamar ucapkan salam. Nah sabayar beresalangi megalada fungsinya. Yaitu kata makan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia tutu ipintun najinge supaya dia tidak masuk ke dalam rumah. Apa ya kata boleh joka tu pasti itu ada jin yang ikut. Maka ketika kita mengucapkan salam dia tidak masuk ke dalam rumah. Tapi 2 telu tu amalan napa guru ngetau pandrita supaya rumah juga itu tidak ditempati jin. Termasuk kan biasa ini yang nggak biasa itu memotong kuku di dalam rumah itu jadi masalah juga dalam kamar. Makanya dianjurkan itu mak jin neki napa matok bak supaya jin itu tidak melekat nasaba. Ya rokang angka jin okiawana kan ukue
Dan itu panas. Ini tuh nama dari kamar ada ini rule matinro. Ada kipas angin tapi hawanya panas. Itu karena jin kuku. Makanya itu sampai anjurkan mas jenne ki jolo napa matoba. Utamanya kalau hari Jumat kita biasa mau sholat Jumat biasa motong kuku mestinya dia sunnah Jumaki jolo napa matoba. Itu yang paling utama. Biasa tuh mereka tahu matoba jolo napa lo dio. Terbalik. Jadi nareko angka kanu kulaga polo ko watakalebe dalam keadaan suci itu tidak pernah berhenti bersikir hingga dia hancur. Wakil. Jadi dianjurkan itu para ulama kita. Pada itu kita matoba akan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking baru kembali ke ibu jari. Jadi mapamulo ko kipa jelo sebelah kanan apa rewa lo malin do limai kumpulat tu nyoko nak limai. Begitu juga sebelah kiri. Orang yang memotong kuku seperti itu kan tidak kena penyakit kulit. Kocaki akan napano, itu tak pakai. Insya Allah tidak kena itu. Jadi itu ada di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kita tadi tawassul menggunakan namanya. Sitonganna tawassul itu ada 4 ulama wali kutub itu bisa kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu. Jadi ada beberapa tapi ada 4 ulama wali kutub itu yang biasa dijadikan sebagai tawassul. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan Sultanun Aulia. Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu jadi, tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ya sudah. Kita di jalur situ, di Nahdlatul Ulama itu di situ. Kemudian Iya sange baraka juga berkaitan dengan malaikat. Maka laki baraka angkato kaitan nasiba malaikat. Makanya di subuh hari itu berkah. Biasa ki to korewa ki saya nukan. Biasa korewa ki boleh masigi angkatu hawa. Ku boleh masam paja subuh ya, hanya salat subuh. Ku boleh ki masam paja subuh biasa tung ka hawa maceke. Kena ki agak sejuk. Itu sebenarnya hawa itu ditarik. Talayar. Taiso itamo ko watakaleta napat tailaw doangan mancaji pak bura. Itu hawa yang memang dihembuskan itu. Itu di subuh hari. Jadi makanya kan malaikat itu masih ada. Apa itu malaikat? Ya namanya lo natama subuh noni yang jaga di siang hari. Untuk penjaga malaikat yang jaga di malam hari kan dia pernah rewa. Apa dia pernah pita tanah? Pita tanah apa selesai tugasnya? Makanya ketemu di subuh hari, itulah sehingga kenapa sholat subuh disebut sholat yang disaksikan para malaikat. Nah, sebab 2 kelompok malaikat ketemu di subuh hari. Disitulah doa diijabah, zikir sangat istimewa, sedekah di waktu itu didoakan oleh para malaikat. Kemudian sholatnya juga disaksikan karena memang 2 kelompok malaikat itu. Ya tahu naro sampajang maret jingi jama. Apa ia nang angka resonansi malaikat pasti mabasaki matinro. Yang itu ampai kota mete masigi magampala ada cakarudu karena memang malaikat. Utamanya ko jumai. Wai, ia nata menendre dapat katomo ko mimbara karena para malaikat itu kan sudah bersap-sap. Sehingga orang mudah tidur. Makanya guru, ulama-ulama tasawuf itu mendeteksi maka kalau mau tahu resonansi malaikat, gampang. Malam Lailatul Qadar itu bisa dideteksi lebih awal. Nah, rekonapai magharibin atau tacakarudu lada maka dan noni malaikat. Itu bisa kita tahu. Jadi ulama kita dulu itu hanya mendeteksi itu. Jadi magampang matinro. Iya. Jadi nang kata pa magampala ada matinro. Mega malaikat na tu. Atau sekali setan. Iya. Iya. Jadi itu resonansi malaikat ya. Istilahnya pasti napengaruhi ki. Makanya di subuh hari itu banyak malaikat. Makanya tuh, kong kataw ciamatin romatana, termasuk sikir yang dianjurkan itu, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Biasa tuh kataw tak dungas tuh ciamatin romatana, suruh baca itu, insya Allah tidur itu. Nggak usah makan obat tidur. Tak lama tuh? Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu dibaca dari kong kata ucia matin romatana. Biasa itu ada orang yang tidak mau tidur mata itu sebenarnya gangguan jin. Ya. Ya to si kocet tenang hatina itu ada hadis itu.
Siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, Allah akan menghembuskan hawa dari dalam surga. Jadi angka hawa lai kiringan ngipole surga, tapi dia ini hembuskan langsung ke kalbunya. Jadi oki atinna, ya nang katau dia na matan napa penadina, eta suruh baca 3 kali atau 7 kali kata Nabi. Keistimewanya yang kedua, maka dia Nabi siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, aku yang akan menggenggam tangannya. Jadi Nabi tamak kata nili mata dan itu akan mengantarkan masuk ke dalam surga. Itu janji Nabi. Doanya itu pendek. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu. Ya, makanya zikir itu kan sebenarnya pendek tapi itu padilanya luar biasa. Zikir-zikir yang itu jangan ditinggalkan, Bu. Paling tidak kalau sudah sholat subuh kita baca itu. Itu untuk ketenangan. Namo maga susana, namo maga rajina keadaannya tak baca ya, maka kalbu akan tenang itu. Bahkan anak yang tidak bisa tidur di tengah malam di malam hari itu juga didoakan itu pakai baca itu. Kan banyak, makanya ulama kita di kitab-kitab hikmah itu banyak. Saya sering mengajarkan hal-hal seperti itu karena sebenarnya itu mudah. Cuma kadang-kala kita tidak menemukan keutamaannya itu, maka aku pelik gunanya. Iya. Ya kung kataw madari kang kamakoro. Dito gagawin rena, dito gagataw niya mapangewang, tapi itu 5 kali lepa pinadina. Tidak tenang. Makanya baca itu. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi itu dibaca 3 kali atau 7 kali. Memang dalam riwayat itu disebut 3 atau 7. Iya. Tapi kalau saya rata-rata selalu kalau amalan itu ambil 7-nya, jangan ambil 3-nya. Tali ya rupitu ya. Karena angka 7 itu angka istimewa sebenarnya. Jadi kalau zikirnya itu ambil 7. Tapi tadi itu kalau kodenya matin romateh, itu si kumatin moto, agak tahu sih. Kan ada begitu, tidak bisa bangun. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada alarm, Bu. Ada alarm itu bukan handphone. Ada alarm di Al-Quran itu, di suratul Kahfi. Iya kota baca ya ro napa tetap maka dameka moto tetek seko eliwa tetek liwat seko meneh, pas itu akan bangun. Maka kita tetalu liwat itu meneh, pas itu kita akan bangun. Dibangunkan langsung itu. Itu alarm, itu cuma 1 ayat. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Langsung tasappu tatesya tame moto. Baca itu. Itu alarm di dalam Al-Qur'an itu. Apalah nih? Depa suratul Kahfi itu, Bu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu alarm. Nggak usah pakai alarm HP. Cukup pakai itu. Ya malah kan ada di suratul Kahfi itu. Ujungnya tersapai. Ipunan dia surah dan aku tanam 109 ya. Jadi memang di dalam Al-Quran kan begitu, Pak. Ya. Sebenarnya begini, dalam hidup ini Pak Bu, memang kita itu butuh doa. Kita itu butuh doa. Setiap langkah itu Nabi itu selalu mengajarkan, dimanapun dan dalam keadaan apapun itu kita harus selalu ada doa. Yang kalinya tebarasi ngang kapak dongena, melihat matahari tenggelam ada doanya, melihat bulan purnama ada doanya, mau meninggalkan rumah ada doanya. Cuma itu doa meninggalkan rumah, komiki salai bola, itu kan sebenarnya 3 doa yang disatukan. Bismillahi tawakkaltu, itu kan bismillahi tawakkaltu itu 1 doa. Alallahi itu juga 1 doa. La haula wala quwata illa billah itu juga 1 doa. Cuma itu digabungkan. Yang biasanya kan orang, makanya itu kan ada yang baca bismillahi tawakkaltu. Itu kan 1 doa itu. Nah nigi baca itu kan dijamin. Bismillahi tawakkaltu berarti dia sudah di dalam genggaman Allah. Alallahi itu sudah dicukupi kebutuhannya. La haula wala quwata illa billah. Maka orang itu Allah yang menjadi penjagaan jaminannya. Makanya ya kena baca itu bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Lai jamingi salama, lai jamitui kecukupan rezekinya,
dalam perjalanannya itu. Kemudian yang ketiga, Allah juga melindungi dia dari segala macam musibah dan bala. Jadi ibajir itu 3 doa yang disatukan sebenarnya. Jadi keutamaannya. Makanya cuma kadang doa-doa ini kita baca yang paling pendek. Jadi kan rata-rata kayak baca muyaroh, pemiki jokah. Cuma kadang tuh yang lupai. Padahal sebenarnya yang paling utama itu kalau kita mau jalan, ada beberapa itu. Termasuk Alam Nasrah. Terbacai. Surah Al-Ikhlas. Terbacai. Kemudian baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tidak usah disambung. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak usah. Cukup Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Sininda agak melo itu rusuk itu pasti dimudahkan. Makanya dibaca Alam Nasrah 3 kali. Tapi saya diijazahkan. Salah satu mursyid kami itu mengijazahkan. Alam Nasrah itu dibaca. Itu ada pengulangan. Jadi ada pengulangan itu. Alam nasrah laka sadrak dan kasar Allah yang kadasa wa rafa'na laka zikrak. Wa rafa'na laka zikrak. Itu diulang 3 kali. Jadi diulangnya kata lu. Kemudian patutun wa ila rabbika farghab. Itu juga diulang 3 kali. Namo cicam dibaca komakiro. Jadi ya komeki baca kata lu aja na tulangnya rona ayat 3 kali. Tapi ya ko cicam kita baca diulangi 3 kali. Itu sama. Iya. Jadi saya dapat ijazah itu untuk itu. Kemudian surah Al-Ikhlas akatalu ipatamma kagi korang alewe. Kemudian yang kedua itu dijamin. Napai baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Jadi sininna yoromelo yurusu dimudahkan semua. Jokkan ni napa baca? Kalau mama langkah itu bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Ya biasanya kayak kita baca. Ya biro campur bismillahi tawakkaltu. Makanya itu di ogi daki buat ni lego-lego. Teras di situ singgah dulu duduk. Itu masih rumah tapi itu sudah di luar pintu. Oko kiro lepang ipakan jakin ya napai baca Alam Nasrah siba Al-Ikhlas ipatammakan ikorang ngalewe napai baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ingarani kadaga melo yurusu. Diminta kepada Allah dimudahkan insyaallah. Itu kemudian juga nikmat baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Namo angka susah insyaallah dimudahkan. Iya. Jadi saya itu terus terang iya ko makada mamula ni mungkin terlambat nih. Ko joka ki ko maki terlambat nih saya sudah pakai itu. Pakai itu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Jadi saya juga dapat amalan dari salah satu suryat Datu Kalampayang itu tentang amalan kalau dalam perjalanan zikir. Jadi untuk cepat itu biasa dipakai. Jadi kalau kita pengajian muslimat atau terlambat, tapi yang penting aja sengaja terlambat. Jadi biasa dibaca itu supaya bisa tiba tepat waktu, dimudahkan. Jadi engkau. Tapi saya anukan kalau doa-doa itu yang paling tidak Alam Nasrah. Bahkan mengamalkan Alam Nasrah 100 kali dalam sehari, itu anak-anak kita itu insya Allah akan diberikan tempat yang baik. Jadi aja nata anu makada magar rumah tu zaman anak aku kamu gak anda usah pikirkan. Amalkan saja Alam Nasrah 100 kali dalam 1 hari insya Allah. Jangan kurang dari situ. Iya, baru minta berkahnya. Insya Allah anak-anak kita itu akan diberikan tempat yang baik. Iya. Itu di dunia, bukan hanya di dunia, tapi juga mendapatkan keistimewaan di akhirat. Kenapa? Surah Al-Insyirah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Iya, itu hadiah khusus. Makanya surah itu ada 2 surah itu yang sebenarnya agak istimewa Pak. Satu surah Al-Kautsar, Inna A'taina, itu agak istimewa itu. Karena siapa yang menghafal kata Nabi dan cinta surah itu, maka dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena hanya surah itu yang turun menyebabkan Nabi itu tenang kalbunya ketika anaknya Ibrahim wafat. Nah, surah Al-Kautsar juga ini perintah berkurban kan. Apalagi ini dekat kurban. Ibu-ibu muslimat ini pasti banyak berkurban ini. Insya Allah. Iya. Tapi kalau suaminya masih hidup, nah 1 ji jangan maki masuk kita Bu. Kasih suami tak, nah dia yang masuk namanya. Iya, ikut saja. Jangan bilang, nah saya dapat uang tak. Kasih suami tak. Lakai tak tapak karobah.
kasuri paciuki. Iya, jadi dia cuma mengatakan kurban ini untukku, istri dan anak-anakku. Nah, jadi suami tak mendapatkan sunnah ainiyah, anak dan istri itu menggugur karena dia sunnah kifayah. Iya, ia miko benewe tama asana itu hanya untuk dirinya. Tapi kalau suami yang masuk itu untuk istri dan anak-anaknya. Kecuali tinja, nasar, memang asat tak. Iya. Jadi kalau nasar, dan nasar itu tidak boleh kita ambil, mesti disedekahkan semua. Satu arami, satu bagian itu, sapasidah ke mana? Ko tinja, karoba tinja. Nah, kakama matinja pak biasa itu makunri magala matinja. Cede-cede matinja sih, cede-cede matinja sih. Iya. Padahal sebenarnya tidak boleh banyak nasar itu. Nabi melarang. Jadi Nabi tidak melarang nasar, tapi dia melarang kita banyak nasar. Jadi dia natengi nabi tatai matinja, tapi natengi nabi tatai mega tinja. Nah sebab maka dia onron na maka siwet tau seke. Betul pak? Ya kalau lulus anak aku mau puasa talungas, oh ya dia nalus dia nak puasa. Gitu. Jadi onron na beribadah orang kikir itu adalah nasar. Makanya itu tinja si bawa niat cede ba bedana. Maka kama pegawai maka dia ko terima mui gaji kumantu mereka maka robah. Itu niat itu. Ternyata tinja, bukan nasar. Memang balu bola nasar. Ya kota ralamui bola aku mereka maka robah. Niat itu bukan nasar. Nanti berubah ketika ditukar. Ya konali teh bola aku 100 juta maka robah kah itu sudah nasar. Karena menetapkan rezeki untuk ibadah. Ya kota ralamui otoku mereka maka robah. Niat itu ya maka konali teh 100 juta otoku maka robah kah tinja itu. Beda itu. Jadi kadang-kala kita kan tidak bisa membedakan. Dan usahakan kalau mampu. Tapi situ kan nama kibu. Saya penting luruskan ini. Standar minimalnya kurban itu disebut. Tapi untuk jumlah maksimal itu enggak. Ini yang banyak orang keliru. Jadi itu karobae. Dia itu natentukan. Maksimalnya deh. Standar minimalnya mina tentukan. Maka dia sapi maksimal pitu asam. Kalau kambing itu 1 orang. Itu yang ditentukan. Tapi untuk ke atasnya itu tidak. Maka dia tahu 10 sapi boleh. 100 sapi sih ditahu bisa. Makanya Nabi Ibrahim itu berkurban. Sisa bubembe 100 unta. Karena memang maksimalnya tidak ada. Puluk komi alabon na tahu ya kau telu sapi mena gere silakan. Yang disebut itu minimalnya. Makanya nahe, makanya roto sogi aja na talo macili kang yale tataci dito pasang. Aja na. Tamesen nih. Pada ketua muslimat cidi. Iya. Mestinya kan begitu. Makanya tidak ada itu yang untuk ke atasnya tidak. Yang ke bawahnya itu yang dianukan. Bahwa ini yang paling kecil. Si di sapi pitu kok bagi. Ya rupa dicedek. Kalau mampu satu-satu. Iya. Jadi itu kuncinya ya. Makanya kayak bupati. Mestinya bupati itu setiap kecamatan yang kekerubana. Iya. Jadi aja tak ada mampu muki mali sapi sidi. Tapi lo topi sapa aku rasa pacok aku tuh pitu asa awe. Ali ni cidi sapi tak korban untuk ini. Makanya itu kurban. Usahakan selalu memberikan yang terbaik. Nama kira. Makanya tidak ada ibadah yang paling dirindukan oleh Allah kecuali ibadah 10 pertama bulan Zulhijjah. Bahkan mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Kecuali orang berjihad, meninggal di sana, hartanya juga semua disumbangkan, itu baru mengalahkan. Tapi selama tidak, itu tidak bisa mengalahkan itu. Jadi ibadah yang paling dirindukan oleh Allah adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Makanya disebut walayalin ashar. Walayalin ashar itu menurut ulama kita itu ada 3. 10 pertama bulan Zulhijjah, 10 pertama bulan Muharram yang Asyura, 10 terakhir bulan Ramadan. Iya. Makanya dia menimiki puasa-puasa ki mapa mulai 1 sampai 10 tak puasanya. Angka kama dia pernah selesai puasa Ramalana. Kan masih ada biasa kan? Iya, puasa sunnah Zulhijjah nih, puasa 1 sampai 10. Ya kalau dia tu lemalai si dilatu 10, talai 8 9 10. Ya kalau dia tu lemalai aserana nah.
Ya kode itu lewat serana 10 natona. Iya. 10 Zulhijjah kan lebaran toh? Iya, tak puasanya di situ. Makanya disunnahkan tidak makan baru pergi lebaran. Karena itu dinilai 1 hari puasa. Makanya sebenarnya kan 8, 9, 10 itu sunnahnya. Hari Tarwiyah, kemudian Arafah, kemudian hari lebaran. Hari lebaran itu tidak puasa 1 hari. Cuma disuruh tidak makan, kemudian pergi lebaran. Karena itu terhitung 1 hari puasa. Makanya Idul Adha selamanya disunahkan tidak makan. Jadi komeki lo malepa aja tanda jatinu, boleh pi malepa. Itu dihitung 1 hari puasa. Ya mikomeki ma puasa seso itu diharamkan. Nah, makanya 8 itu disebut hari Tarwih karena itu masih ragu. Nah, sebab mimpinya Nabi Ibrahim kan, ketika disuruh menyembeli anaknya. Maka datang mau aja pulih pun Allah Ta'ala gimana kah aja suruh kak giri anakku kan begitu. Agak kelewatan menurut dia sehingga dia belum ragu. Nanti di 9-nya itu mimpi lagi. Baru dia mengatakan memang perintah Allah. Nah, jadi 9 itu Arafah, hari Arafah. Dan itu menghapuskan dosa 2 tahun. Makanya 9 Zulhijjah tak puasa lagi. Maka dah kau nasi diletu 10 kutule. Kode tulai cukup 8, 9, 10. Ya kode tulai 10 asirana tahun atau 9 hari Arafah. Ya kode mau patulai ma puasa kor. Kau tu dah 10 nak. Ya ru puasa sijang sijang nih. Jadi ya kau yang mau parode tulai makun ruto bangi. Kan begitu. Jadi dan ingat itu kan sunnah, bukan masuk kategori wajib. Cuma dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Iya. Tapi puasa 8 Zulhijjah itu menghapuskan dosa 1 tahun. 9 Zulhijjah itu menghapuskan dosa 2 tahun. Makanya si tongan na kuma puasa tes arwana si baserana kalau tahu dosa na susu itu. Dosa yang 2 tahun itu yang lalu sama yang sekarang yang akan datang. Maka namanya matu pelik talagame manidosa. Tuma dosa nah sebenarnya enggak. Maknanya itu bahwa Allah menjaga hambanya supaya dia tidak melakukan dosa selama 1 tahun. Itu maknanya dihapuskan betul kan? Nah, laisusiyaro dosa melo enajama. Sehingga dia terpelihara untuk tidak melakukan dosa maksiat. Jadi tasappa ya roh amalangi wadingi jaga iki gangkan Jumat misalnya dari Jumat ke Jumat, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tasappa ya roh ada itu. Ada sikir yang menjaga dari Jumat ke Jumat, dari hari ke hari. Makanya kan kopura kimat Jumat kan ada itu amalan yang 77 tuh. Itu kan hadis Nabi. Fatihah kapitu, kulallahu kapitu, kalau surat bil falak kapitu, kalau surat bin nas kapitu. Kemudian ayat kursi kapitu baru bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim kapitu. Magai itu dijaga tidak akan kena musibah sampai Jumat yang akan datang. Iya rota sapa makiro supaya jaga iman nih sebelum yola. Kan begitu. Amak kami menilaletak napa tola. Ini ulama kita dulu kan yakin insyaallah tidak kena musibah sampai ke sana. Itu yakin. Kenapa? Karena memang ada amalannya dan itu hadis Nabi. Ini tuh nasa tema kada palap itu susun dan Nabi tak. Itu dipakai. Kama kunraya dia tahu nalo mak Jumat tuh? Iya kok. Lo moki. Alhamdulillah. Yang pergi sholat Jumat. Iya. Kalau banyak pergi alhamdulillah. Yang tidak sholat Jumat nanti sholat duhur. Iya okotoni ro tabaci ya ro amalane. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika amman siwaka. Akap itu 10. Supaya yalengi dalik magalete. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu kan hari Jumat. Ya kuidi aronewe ka kupurki majuma. 2 amalan itu jangan tinggalkan tempat sebelum dibaca 2 amalan itu. Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi masing-masing 77 kali. Kemudian baca Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika amman siwaka 70 kali itu baru sholat sunat. Insyaallah. Itu amalan khusus itu. Itu kalau hari Jumat. Aja tuh masih lari madek. Assalamualaikum kalau lupa nih masuk. Itu penting. Itu amalan yang sangat bagus Bu, untuk anukan. Jadi kadang kan ada yang menambah. Kalau saya cukup itu sudah cukup. Itu hadis Nabi untuk keselamatan dari Jumat ke Jumat. Iya. Iya kok ayat kursi ya antara sholat antara sempaja siba sempajang. Makanya kan Nabi tamakada siapa yang membaca ayat kursi sesudah sholat fardu maka yang mengantarai dia dengan surga itu cuma kematian. Agama nero. Maka dia kui baca mu koto pura masampaja paralu, iya koto mate pasti kui surga. Makanya dia mengatakan yang mengantarai betongan na ia mimpi dia mutama surga pak dia pemumate.
Ya begitu. Makanya dia mengatakan yang mengantarai kamu dengan surga hanya kematian. Jadi bahasa halusuna ya roh demi mumatin pede mutama surga. Ya begitu. Makanya baca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Baca ayat kursi jangan dibaca saja, mesti ditadabburi juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semua itu Allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum. La ta'khuzu zinatu. Semua itu 10 terserah menunjuk ke Allah itu di ayat kursi dan sama jumlah huruf basmalah itu 19. Iya. Jadi kalau kita mau ada kuncinya itu, Pak. Itu kode. Istilahnya kita mengatakan coding kalau dalam ilmu hikmah itu coding. Kenapa ayat kursi itu menunjuk ke 19? Ada 7 mim yang tersembunyi. Itu sama dengan 7 huruf yang tidak terdapat di suratul Fatihah. Kenapa menunjuk ke 19 itu untuk asma Allah? Karena juga lafaz basmalah itu ada 19. Itu coding itu, Pak. Kalau orang tahu itu, wah itu ibu-ibu harus tahu itu. Itu kuncinya itu. Jadi basmalah kan ada 7 huruf itu yang tidak terdapat di suratul Fatihah. Dari huruf hijaiyah itu kan ada 7. Cari itu. Itu ditulis di kertas baru disimpan kalau di kendaraan. Denindawi tahu kendaraan tak kok. Selama ada tulisan itu insyaallah. Ya. Makanya orang mengatakan cari 7 huruf yang tidak terdapat di suratul Fatihah. Itu ditulis. Biasa disimpan di pintu itu ditulis. Itu ulama-ulama hikmah itu simpan. Ya. Aja nu pedangi tesapa ban. Iya, di situ tesapa iko podasik. Iya, itu kan ada itu. Jadi makanya ulama-ulama kita dari dulu itu sebenarnya itu doa-doa seperti itu penting mengajarkan itu. Utamanya kita di Nahdlatul Ulama. Tadi sebelum saya ke sini saya sempat membuka-buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ada 5 kitabnya itu saya buka-buka dan baca. Ada beberapa wasiat beliau itu. Jadi saya mengatakan memang kita di NU ini harus dijaga. Mulai dari yasinan. Maka dia kan sekarang banyak yasinan bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, pokoknya bid'ah mana? Tahlilan bid'ah, doa bersama bid'ah, nusulul Quran bid'ah, pokoknya hari ini bid'ah 30 40 bid'ah. Kau mikir mewah. Dia dulu mewah. Dan dia menguasai media, menguasai apa, enggak usah. Cukup amalkan saja terus. Ayah sina bawa nih aja tapat tu amal lu aja mamer aja pajamu tu. Itu kan itu aja kuncinya. Iya, itu. Sebenarnya begini, Bu. Kita ini tidak salah. Kita ini tidak salah. Mengamalkan itu tidak salah. Dan agama itu kan punya sanad. Iya, kita tidak salah. Ulama-ulama kita dulu itu sudah mengajarkan. Cuma kadang-kala kita itu tidak tahu dalilnya. Nah sebab memang tomat tadi lo dia itu nang kena aku macaram itu panditnya pun nang kena kini di sana. Di nangka yang orang tua kita yang hadir di sini ku guru tak kali sidang dia mana nang kena kini di sana pun di nangka. Ya nak kena guru ta amal kami insyaallah buang berakat nama kami itu. Yo pun namun dia mako dia pun baca hadis sana segera hadis sana sini pun hadis sana semoga udah kan hadis sana itu jamai padodo. Iya. Jadi makanya yasinan itu amalkan. Kenapa surah Yasin? Di dalam Al-Quran itu kan kita tahu. Jantungnya Al-Quran itu kan surah Yasin. Kalau disari, 30 juz itu disari, itu ada di surah Yasin. Makanya surah Yasin itu kan 83 ayat. 83 ayat itu dibagi 4. 4 kemudian diselakan 3 ayat. Makanya yang 80 ayat itu dibagi 4. 20 ayat itu untuk kehidupan dunia, 20 ayat itu untuk kehidupan setelah kematian, 20 ayat itu setelah di padang mahsyar, dan 20 ayat itu pakaian untuk masuk ke dalam surga. Kemudian 3 ayat terakhir itu, yang pertama adalah untuk meliputi segala ciptaan, yang kedua dari terakhir adalah itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah, dan yang terakhir itu adalah liputan untuk seluruh kehidupan mulai dari awal sampai akhir. Makanya dibagi 4 kemudian ditambah 3 ayat, makanya 83 ayat. Itu. Makanya terbagi tuh. Makanya ada ulama itu setiap selesai 20 ayat dia singgah kemudian berdoa. Itu kalau dia pakai amalia surah Yasin. Ada juga yang singgah di kalimat mubin itu. Nah, kita tadi pakai salamun qaulan min rabbir rahim. Nah, di situ kita singgah kemudian kita menambah. Mestinya kan diisi doa. Di situ salamun qaulan min rabbir rahim kemudian kita mengisi doa bisa dibaca Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati was samiul alim.
Kalau kita mau mengambil untuk penyembuhan, ya kita baca Allahumma anta syafi la syifa'u illa anta syafi. Kalau dipakai. Jadi itu kan bisa dianukan, diamalkan. Kalau misalnya ada keluarga pergi tanah suci, kan biasa begitu kan? Orang tua dulu itu kalau di Makkah keluarga anak mau baca Yasin imundri. Yang penting aja na tanah kaluku, na taruh kaluku kiawana rajang. Kan biasa begitu. Nasa ya na mati kaluku na sai mati itu you know. Itu kan orang tua dulu kan dia kagak HP itu ya mangkok angka HP banyak telepon. Itu kan enggak, sebenarnya kan begini. Kunci surah Yasin ini kan keselamatan. Ayat-ayatnya itu kan doa. Dan kalau disaring itu ditarik lagi ke suratul Fatihah. Ku isaris sih itu dibawa ke basmalah. Kalau disaring lagi itu dibawa ke huruf ba. Makanya bismi itu kan itu kunci. Iya. Makanya kalau orang paham betul hakikat-hakikat lafaz itu luar biasa. Termasuk doa. Iya. Termasuk doa-doa yang kita anukan. Makanya saya mengatakan muslimat ini insya Allah jadi sarjana nanti nih. Menjadi master kali kan nih. Karena ini bunda, ini setiap pekan ini jalan ini ibu-ibu muslimat. Luar biasa ini muslimat, PC muslimat Sidrap. Makanya mobil layanan umat kemarin saya bilang harus dikasih muslimat ini. Karena ini yang jalan. Ya, ya. Tiga mobil layanan umat yang mobil wakaf. Jadi alhamdulillah digunakan Bu. Jadi tapi alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya tetap bisa istiqomah Bu, insya Allah. Saya bersyukur dan merasa tugas saya selesai di PCNU Sidrap kalau jalan muslimat. Istilahnya saya sudah merasa bahwa alhamdulillah. Jadi kebersamaan Pak Jokowi Materu. Kebarakan Bu. Satu yang saya anukan tadi jangan tinggalkan tawassul. Seperti itu. Utamanya ke muassis NU juga jangan tinggalkan tawassul itu. Mestinya itu kalau kita anukan, kalau membuka acara jangan basmalah. Ya kok NU membuka acara itu jangan bismillahirrahmanirrahim. Wah itu pakal itu kalau NU buka acara pakai bismillah. Mesti suratul Fatihah, pakai umul kitab. Jadi kita minta bibarakati haza bisuratil Fatihah. Ya kemana maka dah ilawi barakah ya acara tak mau bagaimana dapat barakah Allah Ta'ala, mari kita membaca surat Fatihah untuk mendapatkan keberkahannya. Itu umul kitab. Iya. Aja dah bismillahirrahmanirrahim muncul ada. Baca suratul Fatihah. Jadi kalau NU itu adakan kegiatan mesti pembukanya mari kita membuka acara ini dengan bersama-sama melafazkan surah Al-Fatihah. Aja akan melafazkan bismillahirrahmanirrahim. Oh itu pendek sekali itu. Jadi untuk minta berkahnya di apapun karena suratul Fatihah itu sebenarnya cek kosong. Saya mengatakan cek kosong itu kita bisa isi apapun. Makanya ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita minta di situ. Tilau ni barakana. Talinga barakana po pertemuannya. Ya kong taong kalasana minta supaya disembuhkan dari berkah itu. Karena itu kan didoakan para malaikat. Terus kami majelis yang begini bukan apa kita disuruh tadi. Ayat yang dibaca anak kita tadi itu. Untuk berlapang-lapang dalam majelis itu kan orang kadang tidak tahu. Itu karena sap-sap malaikat. Jadi kupura yonri si dia agak tuh masih kiri. Nonri malaikat itu. Ada beberapa aliran tarekat itu mengatakan malaikatnya tidak pergi. Angkatau maka made, kata maka de, monro memang mataru tu. Dan itu kalau menjadi saksi. Ini tuh sampai tidak ada tempat yang pernah ditempati beribadah, Bu. Duduk mendengarkan majelis ilmu seperti ini itu kecuali itu semua menjadi saksi. Dalam riwayat disebutkan akan menangis ketika kita wafat. Teriak tuh kata mati. Iya. Ini tuh sampai kata pura mas sampaja tolete, mas sampaja sunnah. Kan begitu, karena itu menjadi saksi. Iya. Dia mina cocok tuh mapasele waju-waju. Maka pura ki masa pajabaji telah si malah waju-waju kenapa sih pakai dia tidak supaya semua menjadi saksi itu kan kuncinya. Itu menjadi saksi. Seandainya tangkalinga itu berbicara, dia kan kita akan dengarkan dia itu menangis. Di masa sahabat kita dibuka di Sunan Abu Daud. Saya baca itu di kitab Sunan Abu Daud. Sahabat Nabi mengatakan hal biasa. Betulnya anu lumrah di kalangan kami mendengarkan makanan berzikir sebelum kami makan. Hal biasa, itu hadis di Sunan Abu Daud itu. Jadi yang waktu nasabah Nabi takomelo iman re andre nangkalinga masih kiri. Itu karena kuatnya pendengaran batiniahnya. Makanya hal biasa itu Sunan Abu Daud itu. Hadis ini. Jadi makanya sahabat yang nggak biasa itu yang kalingan re masih kiri koto memang re. Dia nggak biasa karena memang lumrah di kalangan mereka karena kata zaman kalbunya.
Musafah dia. Makanya upo di ka kung kagagamanan na di siya si tanah kapal tapi makumir masalah padahal tidak di kalangan sahabat begitu. Bahkan ketika Nabi kan meninggalkan mimbarnya toh. Ketika pelepah kurma yang batang kurma yang dia tempati berkhutbah itu ketika Nabi dibikinkan mimbar untuk khutbah, dia tinggalkan kan menangis. Tapi nangkali sahabat rewat Nabi tasapui maka dah aja namun si bawa ki matuk ke lalan nasurugan apa mamako. Itu. Dan jangankan cuma didengarkan di zaman dulu, sekarang kan tidak. Maka tempat yang kita tempati tidak ria sama baraka. Nasabak dia yang mendoakan kita. Kan makir. Yan itu ampai, boleh tuan rui mas sampaja, boleh tuan rui mengaji. Yan itu ampai to mata tariolo. Malio to baru pasti mak berasanji. Magai mitau inarek ko na pakai na depa na pura na rampia sana na bita. Nasabak memang ada hadisnya. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia lebih mencintaiku dibanding segala sesuatu. Ya kan begitu. Jadi dia na melo monri bolana ko dia na berasanji. Butim paru mako to. Ya na pura buting itu saya nasang aja jolo. Berasanji ki jolo ko ni. Kenapa? Memang karena itu dia kuncinya. Karena dia takut. Jadi ulama dulu itu mengajarkan maka dade tuli palayolo ina bita. Yan ang kagaga meno palayolo malio to baru. Di na melo palari bina rekod. Tahu bina suro bawangi. Nasi ko na bawo to. Di na melo okay itu jolo nasuro pui mamenre na mo to bicho ko to talo ko pui mama barasanji ko tiase. Kan begitu. Karena memang dia yakin bahwa saya harus dulu bersolawat di sini baru mengambil itu. Ini riasa baraka. Sesimpelnya kan maka dia kubara sajikan malampe. Sesimpelnya nanti nak kiasa baca doang. Nah makiro. Hukuman itu bu. Yang sekarang orang banyak salahkan. Nah, sabak mempuncuk bahang itu liar nasapa. Angka mau kaji bicara hadis. Nah itu mata tadi ulama dulu itu tidak mencari lagi hadis karena amaliyahnya itu sudah Al-Quran dan hadis. Pangkaukan na ako rasiwa hadis. Kedo-kedo na. Iyo po namun, di na pinasapa. Kadang kagajiro hadis. Kan begitu. Nah, ini yang penting saya wasiatkan. Kita semua ini yang muslimat, lakukan itu bu. Jangan tinggalkan itu. Dan itu tidak salah. Saya selalu mengatakan guru tak dipare-pare. Banyak. Guru tak kayak Abdul Rahman Ambodale. Itu panutan kita semua itu. Dan jelas jadi wali. Kan yang dari DDI kan guru tak wali. Agak zaman-zaman waktu itu. Ma baca doa, ma maulu, ma meraja, ma berasanji. Nanya mana moro na jama, na pasalay tayo makukoy, na mancaji wali mo yun. Gitu kan begitu. Iya kene saleh dia na mungkin mancaji wali. Kene bida yun na jama, pasti kehidupannya tidak bagus. Tapi kenapa justru dia menjadi wali? Berarti itu disukai oleh Allah dan Rasulnya. Itu aja. Jadi ini jangan ditinggalkan itu. Saya itu Pak bertambah betul. Kenapa di NU ini saya istilahnya punya jalur. Enggak. Tetap pertahankan itu. Karena kenapa? Kita yakin. Amalia kita itu benar. Dia salah. Ya itu total 5 pasalah. Hitungan nalin aja salah. Nah hindi na pasalah. Iya. Pada kong kata lo menonton Pak Golo. 10 si bawal lo. Na palo malapor ang kachidi tadeng. 5 lapor. Nasa tadeng si bawaku. Maka di polisi. Siya ko si ba? Nasa 10 ka. Maka kay pero sirae. Nasa iyo na ro tadeng. Maka di tanyali na tadeng. Iko tadeng. Itu. Iko tadeng. Natay wasat tadeng. Apalin na lang di. Seperti inilah. Sedikit yang menyalahkan ini yang selalu salahkan kita. Padahal yang banyak mengamalkan ini disalahkan. Padahal alin aja salah. Nah ini apa salah? Kan begitu. Ini penting saya wasiatkan ini. Makanya tetap istiqamah kita di jalan itu. Amir Raja Ki Mauluki baca doa, melo tamar malam apalagi nanti Idul Adha tuh. Baca ki, ya ko dia itu lema gere bembe dia nagan dita. Dia itu nagan dita ko gere sapi. Manuto na tagere. Yang penting maka akan asa pemerintah tak. Ulama dulu mengatakan, yang penting mapak darah kok di situ. Apa maknanya? Karena segala sesuatu yang disembeli untuk mendekatkan diri kepada Allah itu disebut kurban. Makanya demi mendekatkan diri apapun yang kau bisa yang penting halal dan ada. Iya kau manu, nih manu nah. Iya kau manila, ya tahu na tuh. Magai yang kedua itu metode dakwah. Maka dah iya kau manu demu gerei, namo bembe matu de tomu gerei. Maka begitu. Iya ko itu manu itu limureke maka dawe manu kumanu kai namo manu namo sapi matu de tumu agere maka nasabak magay man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran. Iya ko de no sukuruki ko cede malada pa ko magay makanan ang kataw to lima kana ya to ko ya so gilo bantu kaya banta mata curi tamate ni ito. Iya na makat di me mako kasiyasi makat di ko sogi.
Enang kanggota dewan, makanya aku ya terpilih lau bagong ya jabana tapat-tapat deh kayak gitu. Yan na din na magalak me mama bere watun na sebelum menjadi anggota dewan magalak me magbantu itaw yan na nre matu tatai pada. Iya ko to magalak me mama bantu na menre tatai makwa karena dari awal iya ko makada iya ko dalit do cili ni itu. Aja na tapat-tapat curita mate. Nanabita makada. Ni gini na sukuru kicede malada pa komegi nasaba lasa puli lalam memato lasa puli lalam apa itu to maseke lasa hati je itu lasa itu seke memang nasaba din itu na may ganda pa pinadina madari itu ko makada sumba ko nasa ngidi lagi din na ganda masya nang katawi melo yeli puli lalam niya ko iya tapi dito kaga muslimah maseke de ga insyaallah iya. Saya selalu mengatakan kuncinya kan di situ Bapak. Amalia. Tapi rewa kape mang. 10 hari pertama bulan Zulhijjah iya kodetul lema puasa asidak katoni. Asidak katoni Bu. Rutin kami pokoknya mapamulai sidi na Zulhijjah sumbangi 10 sabu ke 100 ke sabu atau 50 sabu di bawah. Rutinkan sampai 10 Zulhijjah. Aja nama lepas piteta sumbang. Mapamulai sidi na Zulhijjah sumbang memang nih sampai lebaran. Ya kau pura dia rode nata sumba taruh nih. Yang pentingnya aja 10 karena itu yang dirindukan oleh Allah. Ya kotanya sumbangan sampai sunnah. Bikin sholat sunnah misalnya, sholat duha istiqamah, sholat malam istiqamah. Ya kodenya ya ro, mengaji tonah. Ngaji ki maka ada setiap 1 hari itu 1 juz. Atau maka ada silampa ini mani bawang. Atau maka ada sampai si diraka ini mani bawang. Ya kau makan mereka patamai makanya apa kau itu dan mereka. Kemudian ya kau mau betul ya ro. Dia tak ngaji, dia tu nata sumba, dia tu nata sampaja sunnah, dia tu nata puasa. Maka dah ni pigau ada amalan sederhana Pak. Cuma biasa dianggap biasa, tapi itu amalan sederhana sebenarnya. Kalau di bulan Zulhijjah ini kita akan sebenarnya begini. Kenapa dia istimewa? Karena memang itu dikhususkan oleh Allah. Anu napatan tu pun Allah Ta'ala waktu itu. Nah ini waktu diistimewakan. Sebenarnya iya kode itu lebih gau amala tajaga ibawannya le tak ajak tama dosa. Ya benar. Iya di magalay magosip ama kobani. Makanya kemarin saya bikin itu Pak. Kalau tidak ada kalimat yang bisa kau temukan untuk menyampaikan kebaikan, maka cukup jangan mencela. Iya. Iya kode nagaga madece wat di ada madece wat di mupau aja bawa na mupau jai tahu itu selama no kan begitu. Makanya yuminu billah wal yawmil akhir yakul khairan aw liyasmut itu situnganna. Jadi tajaga banyak lihat aja tama dosa. Iya. Kemudian iya ko manasaki mema karoba manasapi mema karoba tausaha kami aja tak toba. Kalau bercukur kan kalau wanita datang lawan laki-laki yang biasa. Aja tak toba jangan bercukur. Kalau kita juga mau berkurban. Nah sebab magai. Makanya Nabi tak ingin menyaksikan. Ya tu ampai loki mite ko. Memang gire karo batawi. Kutulai ya ko dia tulai dah usah. Tapi paling tidak hadir ki berdoa. Apa ya ko nagere imang itu olok-oloe. Dia pernah letuk darana ko tanah itu letuk di pahalana. Makanya ya ko napakan repisona ni langsung ki melodong. 2 yilau. Asempuak dale. Lampai sungai. Itu doa apa lampai sungai itu kumagiri sapi kita makan jalada. Ya to kang niati. Maka data simpu yang ada lego po tak pelampir nga umuruku wadi nga makaroba atau pemang insyaallah. Tembus itu. Makanya itu disuruh hadir. Iya. Itu sebenarnya kuncinya makanya aku tahu hadir. Ko makaroba berkurban. Bisa tahu tuh kata mak bagi lagi pita nangkah. Iya, itu kuncinya ya. Kemudian ibu-ibu, kalau daging kurban untuk bagian tak silakan disimpan bisa. Kecuali kalau kampungnya dia nasi agak tahu makaroba itu diharamkan, tidak boleh tinggal, mesti dibagikan semua. Ya kamu makaroba tak taruh nih, bisa disimpan. Tapi kalau daging kurban seperti kami buat ditalah, kecuali untuk almarhum dengan nasar itu mesti disedekahkan semua. Kakak tahu sogi oko yang kata malengi daging talai, tapi tidak boleh dijual, hanya boleh dimakan. Atau disedekahkan. Kalau orang miskin itu boleh dia jual dan boleh dia makan.
Jadi akong kataw kasya si tali dagi karoba na lauk baloy ko pasa aja tanoko. Makro waling idagi na lauk baloy. Memang berhak dia jual. Iya ni ko tahu sogi dia nawading. Taruh itu harus ditahu itu kuncinya. Karena ini banyak yang tidak paham, Pak. Tamanya non muslim bisa juga dikasih. Bisa sebagai hadiah. Kemudian yang terakhir, ini sudah hampir jam 3. Saya ingin sampaikan begini. Kita ini mesti punya amalan, mesti mempunyai wirid yang memang kita dawamkan. Jangan tinggalkan sesibuk apapun. Tapi ia kota lupai baca kunadapi wattuna, kegi wattuna tay ngerangi tabaca. Itu sama dengan dibaca pada waktunya. Jadi mesti mempunyai amalan dua. Ini manibawa matur romah kada kami lo tapake. Kami kamu rupanna tuh. Angka sesudah sholat, angka karena waktu-waktu. Ia ko waktu maghrib, waktu subuh, kan makanya pagi dan petang. Mesti angka malatta. Namu kulu Allahumi ibaca katelu setiap selesai sholat fardu. Namu ya miro, tapi rutinkan terus. Nanti itu kita akan dapat berkahnya. Jadi ya kota nairo ini pokoknya sapaki. Bismillahirrahmanirrahim amalatta, alam nasraga amalatta. Jangan tinggalkan memang atau wudu. Jenne ada yang memang istiqamah di wudu, ada yang istiqamah di zikir, ada yang istiqamah di salawat. Tapi dua zikiri aja tasalaiwi. Yang pertama adalah salawat, yang kedua adalah istighfar. Aja tasalaiwi. Iya komeki malai pagulun istighfar tadi yang diajarkan oleh Bunda Ketua Muslimat Sidrap itu PC Sidrap. Itu penting sekali itu. Degaga pak dongan apa turu pong Allah Ta'ala yang menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi kecuali sagidul istighfar. Suratul Fatihah turun itu iblis tidak menangis. Al-Ikhlas turun iblis tidak menangis. Tapi ketika sagidul istighfar diturunkan oleh Allah, itu dihadiahkan kepada kita umatnya Rasulullah. Itu dia menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Nah sebab magai itu jaminan betul. Maka dia pun Allah Ta'ala podang umatmu Muhammad. Ya kona baca muici cak kosoi namati atau suya jamin. Nah itu makanya pas sekali itu bunda kalau itu hafal muslimat itu. Insya Allah. Iya hafal itu bu. Itu diajarkan juga kepada anak-anak kita insya Allah. Di Sayyidul Istighfar itu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada bisa kita petik. Saya hanya menitip ke Bunda Ketua Muslimat PC Nusidrap. PC Sidrap mengatakan bahwa tetap jalankan ini Bunda. Istiqomahkan insya Allah. Jadi tetap berjalan. Cuma kepinginnya memang saya harus ada zikir. Iya. Karena majelis ilmu yang tidak ada zikirnya pasti bubar. Karena ceramah itu mengisi akliyah, sedangkan zikir itu mengisi qalbiyah. Makanya zahir wal batin itu penting. Makanya kalau kayak sholawatan itu sudah masuk. Iya, itu memang harus. Iya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.